Selamat malam Misteri Seekers. Kami datang kembali di weekend horor Anda. Dan kini Anda berada di zona kabar misteri, sebuah tayangan investigasi misteri 60 menit di mana kami mengungkap fakta yang tak kasat mata. Pada episode kali ini, tim Ghost Investigator kembali mendapatkan undangan dari seorang pemilik villa di kawasan Gadok, Bogor, yang juga adalah penonton setia kabar misteri. Ya, nama saya Randy. 5 tahun yang lalu saya sempat bekerja di sini. Dulu suaminya kan berlayar. 5 tahun yang lalu dia berangkat, dia meninggal saat bekerja berangkat berlayar. Kemudian bos perempuan saya sering mengadu bahwa beliau sering diganggu. Contohnya seperti diketuk-ketuk pintu atau sering melihat kelebatan-kelebatan. Untuk itu, kami minta tolong kepada tim kabar misteri untuk membuktikan apa benar adanya gangguan dari arwah tersebut. Terdapat sebuah villa di kawasan Pasir Angin Bogor yang ditinggalkan sang pemilik karena syaratnya gangguan misteri yang dialami keluarganya. Ceritakan sebelumnya bahwa villa ini ditinggali oleh sepasang suami istri, di mana pasca meninggalnya sang suami 5 tahun silam membuat suasana villa berubah drastis. Ceritakan lebih lanjut, sang istri kerap merasa didatangi sosok almarhum sang suami dengan fenomena-fenomena gaib yang menyertai. Tak tahan dengan berbagai gangguan mistis pada setiap malamnya pasca meninggalnya sang suami, villa ini pun ditinggalkan tak terurus hingga saat ini. Seluruh laporan dan cerita misteri yang menyelimuti tempat ini tentunya membuat tim kabar misteri tertantang dan merasa perlu mengungkap kebenarannya. Lalu bagaimanakah hasil penelusuran kami pada malam hari ini? Apakah kami akan menemukan sosok yang disebut-sebut sebagai arwah gentayangan? Untuk itu tetaplah bersama kabar misteri mengungkap fakta yang tak kasat mata. Misteri Seekers, penelusuran kami malam ini dimulai dengan warga sekitar yang tertarik untuk ikut merasakan serta membuktikan fenomena-fenomena misteri yang berada di lokasi. Untuk itu kami pun langsung memulai sesi Moment of Silence yang dilakukan oleh Nova, Ira, serta Rafli. Oke, gue namanya Ira sama saudara gue Nova. Kesini gue lagi mos ya, kita lagi mos. Kita lagi di villa yang ini ya. Oke. Di sini kita mau mos di salah satu villa, di mana kita mau lihat ada hal apa aja sih di sini, hal mistis apa. Assalamualaikum. Kita mulai. Assalamualaikum. Tempatnya kayaknya cukup lama nggak dihuni ya. Suara tikus Diangkrik. tadi di atas. Kenapa lu? Nggak ada sekitar tuh, cuma kita doang. Tadi ada kayak suara lemparan gitu guys. Kalau gue sih ngerasanya kayak ada, sorry ya, dan takut tuh di sono kayak ngikutin kita gitu, berdiri. Santai aja. Di sini nggak ganggu kok. Itu cuma di sini cuman buktiin aja. Maaf ya kalau merasa nggak nyaman sama kehadiran kita, tapi di sini tujuan kita cuman Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, maaf nggak ganggu, maaf.
Jangan ganggu ya. Dari sini nggak ganggu kok. Ada suara lemparan ya. Cukup keras lemparan batu kayaknya. Di sebelah sana ya, Ra ya? Iya. Kaget banget. Allahu Akbar. Ada lemparan batu lagi. Banyak banget atap yang bolong ya. Allahu Akbar. Ada lagi. Masih suara lemparan. Sumpah gue nervous. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihat apaan lu? Allahu Akbar. Enggak. Salah lihat kali ah. Nggak niat ganggu, cuman Up, ke sini dong lu. hah? Allahu la quwata. Ada suara batu lagi. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Banyak banget atap yang bolong ya. Ini yang bikin gue parno. Atap bolong. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nak, ikut gue. Ikut Caromin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada kayak ada suara gebrakan pintu ya. Siapa? Jangan ganggu ya. Kita nggak niat ganggu. Maaf ya, nggak mau ganggu. Siapa nak? Mana? Siapa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan masuk, jangan masuk. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak Sementara itu Rafli melakukan sesi moment of silence-nya di salah satu bangunan rumah yang terletak persis di bawah bangunan villa ini. Seorang diri dan hanya ditemani satu buah kamera, ia mencoba memberanikan diri untuk merasakan fenomena-fenomena gaib yang ada. Oke, Robi, Ya, sukses ya. Sendiri ya. Kita cabut ya. Oke, siap. Pokoknya sampai situ aja ke pojok. Ya, Sini aja. Ngomong ya. ya. Ini budek gua dulu. Sukses. Titik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafli. Jadi saya tinggal di sini. Saya pernah mendengar ada ibaratnya ada misteri di sini. Jadi saya sebagai penduduk setempat ingin tahu kebenarannya bahwa ada fenomena di sini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dan saya mendengar daerah sebelah kiri saya nih, mendengar kayak seperti orang berjalan, tak jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya di sini kayaknya ini kamar mandi ya buat pegawai, dan tak tahu ini entah buat apa ini. Tapi kayaknya sepertinya ini mah dapur ya. Barusan saya seperti melihat bayangan di samping saya ini nih. Seperti ada orang, seperti kayak hitam, bayangan hitam. Dan di sana kayak seperti ada orang yang merhatiin, tapi tidak ada gitu. Tapi saya merasa seperti sedang diperhatikan gitu. Astagfirullahaladzim. Ya di belakang dari tadi ya ada yang melempar terus, seperti batu dilempar ke atap. Ya, mungkin pemirsa juga barusan mendengarkan suara itu. Maaf, saya di sini tidak mengganggu. Saya cuman sebentar doang. Saya ingin tahu apa yang ada di sini. Astagfirullah. Barusan saya melihat kayak sesosok wanita ya. Sebuah villa yang sudah lama terbengkalai, konon dihuni oleh keberadaan sosok makhluk astral di dalamnya dan kehadiran sosok Horin. Akankah tim kabar misteri menemukan sosok tersebut? Temani malammu dengan keberanian, dekati hatimu dengan keimanan. Malam Randy. Malam. Saya Kiprana. Bisa diceritakan sebuah villa yang konon pernah dihuni oleh sepasang suami istri, lalu tiba-tiba sudah lama ditinggalkan. Ceritanya seperti apa? Ceritanya jadi dulu saya sempat tinggal di sini juga. Nah, emang istrinya saudara saya ya. Suaminya memang pekerjaannya berlayar di kapal. 5 tahun yang lalu jadi suaminya meninggal. Cuman si istrinya belum sempat tahu, belum sempat dapat kabar. Suatu malam nih, jadi suaminya ada pulang datang, terus seperti biasa masuk rutinitas biasa gitu. Beliau tidur, gak lama tidur, besok paginya udah nggak ada. Kemudian sorenya baru dapat kabar bahwa beliau suaminya kecelakaan. Pada saat itu sampai sekarang ini kosong sudah berapa tahun? Sekitar 4 tahun ya. 4 tahunan? 4 tahun. Itu hanya sekali datang sosok Horin tersebut atau pernah beberapa kali datang ke sini? Sering kali datang, cuman tidak menampakkan ya Ki ya. Hanya mengetok-ngetok kamar, kadang panggil-panggil nama. Itu nggak ada asisten rumah tangga atau siapa, tapi kamu sendiri pernah ngelihat sosoknya nggak? Saya sendiri paling cuman sekelebatan aja di dalam. Seringnya di kamar mandi. Kamar mandi sini? Kadang sering ada yang mandi. Ya pemirsa, ini cukup menarik ya, karena ada sebuah tragedi yang mana sepasang suami istri yang tinggal di tempat ini, lalu suaminya ini bekerja sebagai nakoda mungkin ya? Iya. Nakoda. Berlayar. Berlayar, terus
mengalami kecelakaan, dan kecelakaan tersebut membawa sosok Horin itu mendatangi, mungkin mau memberikan pertanda. Ini kalau bisa dibilang nih saya merinding nih. Saya mendingan berhadapan sama jin daripada berhadapan sama Horin, karena kalau Horin tuh bentuknya itu akan seperti sosok orang yang pernah meninggal atau sosok orang yang pernah hidup pada saat itu. Cerita-cerita seperti ini bukan hanya sebuah cerita, sebuah mitos, tetapi memang banyak terjadi di seputaran warga. Nggak hanya ada di daerah puncak, bisa juga dan banyak juga memang tragedi-tragedi seperti itu sering banyak kita jumpai dan kita dengar. Karena itulah urban legend. Nah, oleh karena itu kita akan coba masuk, kita akan telusuri apakah benar masih ada bekas-bekas atau zona-zona di mana Horin itu pernah datang ke sini, ataupun sosok-sosok astral apa aja yang ada di dalam sana. Ya, kebenaran di dalam juga lagi ada kegiatan yang MOS ya, di 2 tempat ini Ki. Satu di kamar ini, kamar utama, satu lagi di ruangan yang bawah itu, ruangan penunggu. Ya udah, kalau gitu kita langsung jemput aja, soalnya kita mesti korek informasi apa aja yang mereka dapatkan di sana. Setelah para warga yaitu Nova, Ira, dan Rafli menyelesaikan sesi Moment of Silence-nya, KPL bersama Kang Randy langsung menjemput mereka untuk mengetahui fenomena gaib apa saja yang dirasakan. Ya pemirsa, kita sudah berada di lokasi MOS, Moment of Silence, di mana ada Ira sama Nova. Nanti kita akan tanya. Ini siapa? Nova atau Ira? Nova. Iya. Kamu kan melakukan MOS, ya kan? Berdua nih. Pengalaman apa yang kamu dapat di sini? Yang saya lihat tadi di sebelah atas kelihatan setengah badan itu perempuan. Terus di luar ada yang berdiri, rambutnya kebibas angin gitu. Terus ada lemparan batu besar, yang nggak tahu ya bentuknya gimana, berkali-kali. Terus pas tadi nyoba ke sini, keluar dari sini kan ada lubang udara, ada pas banget keluar, kayak nengok gitu, terus ketawa segini gitu, bibirnya biasanya lebar. Itu perempuan. Justru sosok perempuan yang banyak kamu lihat. Iya. Kalau di luar sana sih laki-laki. Gitu. Di luar mana? Sini. Iya, pas ngedengar ada lemparan batu, banyak laki-laki gitu segerombolan. Terus kalau Ira? Ngedengar suara kayak pertama kan batu kecil, truk, kedua, pas kita bilang jangan ganggu. Kalian istirahat dulu. Saya sama Randy mau coba ke tempat lokasi yang kedua, di mana ada orang yang MOS di sana juga. Kamu istirahat, biar kita coba lakuin penelusuran nanti di sana. Ya, sayang. Ya pemirsa, keberadaan mereka ini hanya sebagai simbol bahwa mereka ada untuk melihat siapa yang paling takut, siapa yang paling dominan, merasa was-was, dan disitulah jin, setan itu akan masuk ke dalam pola pikir mereka untuk membuat mereka takut. Untuk itu kita coba ke lokasi yang kedua. Sebelum kita ke tempat MOS yang selanjutnya, jadi di bawah juga ada ruangan yang lumayan serem juga sih. Ini luas bangunan berapa sih? Sekitar 2.500 meter. Enggak, itu kan tanahnya. Tanahnya. Kalau bangunan ini, karena memang seperti labirin, banyak ruangan-ruangan. Sekitar 900 mungkin ya. 900. Ya, coba, saya nggak tahu. Di bawah. Ini dapur. Dapur. Udah, di sini ada kuntilanak nih. Ini kamar mandi. Ini kamar mandi ya? Iya. Di sini pojok sini ada kuntilanak. Saya mau coba interaksi Randy gitu. Yang di sini ya? Nih. Jadi madep sini. Madep sini. Kamu merem. Saya mau kamu ngerasain sesuatu, entah itu sentuhan, entah itu tiupan,
entah itu belayan. Saya mau coba kamu ngerasain di sini. Nanti kalau misalkan kamu ngerasain, kamu sampein ke kita, sampein ke kamera. Nah, kamu meram ya. Nanti relax aja. Pokoknya kalau ada sentuhan ataupun ada belayan ataupun ada kayak kibasan rambut, tiupan, kamu interaksi sambil ngomong dan merem. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya harum roh, ya harum gaib, ya harum jasad, hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya harum roh, ya harum gaib, ya harum jasad, hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya harum roh, ya harum gaib, ya harum jasad, hadir. Tunjukkan eksistensi kalian. Saya mau coba buat Randy merasakan sosok yang memang ada persis di belakang dia, biar sosok ini bisa berinteraksi langsung sama Randy ya. Entah sosoknya mau melakukan apapun ke Randy, kita akan cari tahu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya harum roh, ya harum gaib, ya harum jasad, hadir. Relax ya, kalau kamu mau jatuh sekalipun jangan kamu tahan, biarin aja. Kalaupun ada dorongan atau apapun, jangan kamu lawan. Jadi biar kita tahu, pemirsa di rumah tahu apa yang terjadi sama kamu. Direlaksasikan aja. Ini mulai ada interaksi yang dirasakan oleh Randy. Bisa diceritakan Randy, apa yang terjadi sama kamu? Kayak ada gesekan di sini Ki. Tapi tajam banget kayaknya. Tajam banget di sini. Ya, ini bisa dilihat. Ini saya merinding. Sosok itu ada di sini. Jadi sorry, ini bagian dadanya yang persis saya pegang, ini bagian dada. Cuman bagian dia ini terbatas antara tembok. Jadi bagian belakang pundaknya ini masih ada di luar tembok ini. Nah, ini udah nggak ada nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya harum roh, ya harum gaib, ya harum jasad. Ini udah keluar ya? Ya ini jalan ke tempat mau selanjutnya. Mau selanjutnya. Sebelum menjemput satu orang lagi, peserta Moment of Silence, KPL bersama tim terlebih dahulu menelusuri ruangan demi ruangan dan sudut yang ada di villa 2 lantai ini. Setelah KPL dan tim menelusuri dalam ruangan villa, kami pun langsung menuju tempat di mana salah satu peserta Moment of Silence untuk menjemputnya. Siapa namanya? Rafli. Ya. Udah berapa lama di sini, Rafli? Udah hampir sekitar 20 menit tadi. 20 menit. Iya. Terus ada fenomena apa aja yang kamu tangkap di sini? Ya, yang pertama di sebelah kiri sini kan ada beberapa kali bayangan hitam, selebatan. Terus ada lemparan kayak batu kena atap kan 2 kali. Terus di sini nih saya melihat sosok nih di sebelah sini nih. Sebelah sini? Iya, kuntilanak dari jauh. Terus saya deketin, ambil senter, hilang. Nah di situ, di belakang pohon pisang itu. Terus setelah itu yang kamu lihat itu? Ya gitu doang, cuman kelebatan. Ya. Terus sama sosok di sini. Ya, terus merasa ngap gitu, mual, pusing, lemas badan. Ya. Pemirsa, sekedar pengetahuan sedikit bahwa dimanapun tempat angker, mau itu 1 jam, mau itu 2 jam, mau itu beberapa menit, kalau memang tempat itu sudah dirujuk, dijadikan mindset bahwa tempat itu angker, mereka itu bisa datang, bisa bergantian berdatangan, sehingga yang dirasakan oleh Rafli atau dilihat oleh Rafli dengan sistematis mereka itu akan memperlihatkan sosok seperti sekelebatan atau sosok penampakan atau suara sekalipun itu berkali-kali, walaupun hanya beberapa menit, karena mereka ini memang tujuannya untuk membuat pikiran-pikiran manusia ini takut. Nah, sehingga pada saat dia takut, mulai itu dirasuki dengan suasana-suasana yang lebih menakutkan dan mencekam.
atau lokasi MOS yang dilakukan Rafli sebelumnya membuat rasa penasaran dan ketertarikan KPL untuk melakukan sesi MOS di tempat yang sama. KPL juga akan mencoba menantang rasa takutnya dalam sesi Moment of Silence kali ini. Ya pemirsa, seperti tadi saya sampaikan, saya di tempat ini agak sedikit scary ya, punya perasaan takut karena saya orang yang biasanya menantang rasa takut itu, tapi di sini spesial di tempat ini nih kayaknya ada sesuatu yang buat saya nggak bisa berkata-kata. Nah, oleh karena itu, karena membuat rasa penasaran bagi diri saya untuk menguak rasa takut itu, saya akan coba MOS di sini. Cuman karena durasi, ya alangkah baiknya saya cukup 1 jam aja di sini. Oke, ya kamera saya minjem kameranya. Oke, tinggalin saya. Ya pemirsa, berhubung tidak ada lampu nih, benar-benar kabar misteri. Saya cuma dimodalin sama senter pemirsa, jadi nggak dikasih cahaya lain. Nah, ini kalau ditinggalin udah sepi nih di sini nih. Ini padahal mereka masih di sini, tapi saya masuk ke sini nih merinding loh. Siap. Men, siap. Ya pemirsa nih, teman-teman sudah meninggalkan saya seorang diri di sini. Siap, saya tutup ya. Ya, tadi si siapa? Rafli melihat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Sendiri itu nggak enak, guys. Waalaikumsalam ya hadam hadam, ya hadam rah, ya hadam gaib, ya hadam jasad hadir. Assalamualaikum waalaikumsalam ya hadam hadam, ya hadam rah, ya hadam gaib, ya hadam jasad hadir. Masih sepi di sini. Keberadaan mereka masih belum bisa saya rasakan. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah. Allah. Jangan resisten sekalian. Hadir. Hadir. Ada suara di sini. Assalamualaikum waalaikumsalam ya hadam hadam, ya hadam rah, ya hadam gaib, ya hadam jasad hadir. Masih belum ada sesuatu yang bisa saya lihat, tapi di sini kayak ada sesuatu nih, bisa. Wait, siapa itu? Seperti ada langkah kaki di sini. Hadir. Seperti ada orang di sini. Assalamualaikum waalaikumsalam ya hadam hadam, ya hadam rah, ya hadam gaib, ya hadam jasad hadir. Tunjukkan eksistensi kalian. Yang masalah vaksin. Hadir. Ada suara di sini. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Ada suara di sini. Auzubillahi kalimatillahi tammati min syarri ma. Jendelanya kebuka, ketutup, bisa dilihat.
Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Jendelanya buka tutup nih pemirsa. Cuman segitu doang. Tunjukin lagi biar pemirsa di rumah tahu. Kalau cuma mainin jendela anak kecil juga bisa. Masih belum ada eksistensi di sini. Belum ada eksistensi lagi, hanya jendela-jendela yang seperti digedor-gedor, kebuka tutup. Udara semakin tinggi. Tunjukkan eksistensi kalian, hei! Ada suara di sini. Muncul! Kalau cuma suara-suara doang, anak TK juga bisa. Hei! Ada suara di sini. Tunjukkan eksistensi kalian. Saya mau coba kasih penerangan lagi lewat handphone. Seperti ada sosok di situ tadi. Lampu saya mati lagi. Astagfirullahaladzim. Bersuara di sini. Astagfirullahaladzim. Ininya. Muncul sini. Muncul. Hadir. 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 Ada sosok di sini. Ada sosok kepala tadi di sini. Allahu Akbar. Tunjukkan eksistensi kalian. Ini sosok kuntilanak. Saya dikecoh nih sama kuntilanak. Kok pintu kebuka?
Rasa saya sudahin dulu mau saya di sini. Saya sudahin dulu. Guys, jemput guys. Kita sambil nunggu tim menjemput. Hadir. Seperti ada yang melempar batu di atas. Kalau cuma suara timbukan batu, anak TK juga bisa muncul sini. Hadirin muka jelek kalian. Saya tantang kalian sini. Hei! Nggak tahu kenapa tumben hari ini saya benar-benar sedikit scary di sini tempat ini. Tapi alhamdulillah dengan adanya moment of silence. Siap, sudah. Ya, ya ini tim sudah mau jemput. Sudah jemput saya. Karena kemudian hari ini saya benar-benar merasakan rasa takut. Justru itu saya mencoba untuk melakukan moment of silence di sini untuk menghilangkan rasa takut saya. Jadi bisa mengajarkan kalian bahwa rasa takut itu harus kita lawan. Karena kalau kita tidak melawan rasa takut itu, kita akan dibodohi dan dipecundangi oleh bangsa-bangsa setan. Ya, ini hampir jatuh tadi saya di sini, ada sosok di sini. KPL melakukan dan berhasil menyelesaikan sesi bosnya. Kami pun lanjut melakukan penelusuran tentang sosok misterius yang kerap diceritakan. Melalui metode astral projection atau perjalanan astral, KPL bersama salah satu warga mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya ada dan terjadi di lokasi ini. Nanti kalau ada cahaya putih, ini cahaya lebih terang dari ini 1000 kali lipat lebih terang, kamu lewatin cahaya itu. Oke. Sampai setelah kamu lewatin cahaya itu, kamu lihat ke belakang kamu akan melihat kita semua yang ada di sini. Ya. Oke, sekarang merem, relax. Madep depan. Relax. Merem, pejamkan mata, agak majuan deh. Pasrah ya. Santai ya. Kalau mau jatuhin saya di belakang kamu, pasti saya tangkap. Kamu cari cahaya putih di hadapan kamu, paling terang dibandingkan lampu yang ada di sini. Setelah kamu melihat cahaya putih tersebut, kamu lewati cahaya itu. Kamu mau melihat tubuh kamu, jasad kamu, bisa, dan kamu akan melihat kita semua di sini. Kamu bisa masuk ke ruangan demi ruangan, dan saya pastikan kamu pasti melihat sosok-sosok yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu dengar adalah hal yang sebenar-benarnya terjadi. Coba menguak sebuah cerita, sebuah mitos bahwa ada Horin yang memang pernah datang mengunjungi keluarganya yang ada di sini beberapa tahun yang lalu. Apakah ada sosok yang menyerupai manusia di sana? Kalau bisa, kamu ajak komunikasi. Kalaupun tidak, cukup kamu perhatikan. Ini bukan halusinasi kamu, tetapi ini perjalanan astralmu. Dari Jaka, dengan guratan-guratan, dengan kaget-kagetan shock tubuhnya menandakan orientasi
penampakan yang dia jumpai saat ini. Nanti bisa kita tanya sosok apa aja yang memang dia lihat atau diajak komunikasi. Kau bisa hitung satu persatu. Mystery Seekers, investigasi mistis seputar keberadaan sosok pelaut gaib yang kerap muncul mendatangi keluarga yang ditinggalkannya, akhirnya usai kami lakukan. Dan dapat kami simpulkan bahwa kabar arwah gentayangan yang menyerupai sosok pemilik villa yang adalah seorang pelaut, faktanya adalah tidak benar. Segala fenomena misteri yang menyelimuti villa ini tidak lebih dan tidak lain hanya sekedar tipu daya jin bagi manusia di sekitarnya. Namun segala kesimpulan kami kembalikan kepada penilaian Anda masing-masing. Selamat menikmati weekend horor Anda Mystery Seekers. Sampai jumpa di penelusuran kami berikutnya. Hanya di Kabar Misteri, mengungkap fakta yang tak kasat mata.